والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الضعيف الفقير إلى الله ويده
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran kami haturkan Tuhan Al-Karam Ustaz Imrani. Mungkin kalau bacaan ayat suci Al-Quran kelawan panjenengan diparingi padangi hati, diparingi lembut hati, menerima hidayah, taufik dan inayah. Untuk acara selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam maupun santunan yatim akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Imam Syafi'i. Dumateng panjenenganipun Gus Imam Syafi'i kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing gawe banter kula dungaken rezeki kata. Lunas utangi. Gampang juduni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul kiram, para alim, para ulama jidika wal muslim rahimakumullah. Sedaya guru-guru kula, wabil khusus tiang sepah kali kula, guru utama kula. Mugi-mugi beliau semuanya senantiasa dimuliakan Allah dunia akhirat, amin. Dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, barokah rezekinya, amin Allahumma amin. Para rawuh, saya mewakili keluarga besar Santri Gaul Bersolawat matur suwun sanget atas kehadiran kunjungan sedaya dalam acara pembacaan sholawat Nabi sekaligus santunan anak yatim. Para rawuh, kami harap jenengan juga bisa hadir seterusnya, bukan hanya santunan, karena kita sudah punya rutinan sebenarnya sudah 10 tahunan, tapi baru boleh ngajak konco-konco 2 tahun yang lalu sama kiai kita. Kita sholawatan seperti ini sebenarnya sudah 10 tahunan sampai punya sound sendiri seharga 85 juta. Itu semua barokah sholawatan semuanya itu. Oke. Jadi rutinan kita sebenarnya malam Kamis Kliwon, jenengan yang monggo, yang mau hadir monggo. Ini kok buatan Kamis Kliwon, ini ditempatkan dengan 1 Muharram. Jadi kalau suwun jenengan monggo istiqomah. Monggo nek jenengan saged rawuh ngoten iki, yang datang kalau lebih dari 40 orang, dungane manjur kula waline Gusti Allah. Jenengan akan merasakan nanti ini. Jangan khawatir, sholawatan ten mriki enggak ada tarian. Enggak ada omplongan, ngelondo enggak ada. Wis pokoknya jenengan dugi. Terserah nanti nemu wedang putih, terserah nanti nemu sekule kok napa niku kali sambel kok boten napa. Karena kami yakin yang di jalannya Allah akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan dugi. Salon sudah milik kita, nggih. Enggak ada kelontangan, enggak ada urunan. Pokoknya dugi bareng-bareng dengan Allah. Kula berharap jangan pulang dari niki sedaya masalah jenengan dulu dari Allah. Amin Allahumma amin. Nggih, nek saged dugi pun sebelum adik kula ceramah, kula mboten ceramah niki. Saniki bagian sambutan tok kula. Banyak yang salah paham. Kok Riani kan jenenge api-api nek kene kok jenenge SGB Santri Gaul Bersolawat. Maaf. Memang maaf. Yang kami tangani bukan orang-orang umum saja, tapi orang non umum. Maaf kalau ada teman-teman kami yang satu tubuh bertato, di YouTube lihat yang ngaji pada kami di mukanya itu bertato. Itulah yang kami didik juga. Ya, ada juga santri kami yang sepuh-sepuh di daerah Banjarjo sepanjang Arab NU Muhammadiyah. Makanya kita buat gaul. Loh kok gaul? Kenapa kok pakai gaul? Iya, gaul itu ada singkatannya, gaul generasi ulama. Kenapa kok pakai
para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah itu adalah para ulama. Walaupun kita belum ulama, minimal kepingin pedok kumpul ulama. Paham gini? Cek betul salah paham, mosok salawatan jenenge gaul. Timbang sana langsung kan kulo. Tak balik dalile gaul. Kenapa ka ulama? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerusnya para nabi. Jadi kita ini masih ulama, ingin kumpul sama nabi. Mungkin nanti insya Allah yang disantuni ada 4 anak nih. Matur suwun sangat atas pimpinan sedoyo santri kaul berselawat ini insya Allah barokah. Setiap tahun ada yang masuk Islam. 1 minggu yang lalu ada 1 lagi masuk Islam. Saya yang mensyahadatkan, lihat di YouTube ada insya Allah. Setiap tahun ada 3 anak putra, yang 2 anak putri. Ya, ada yang dari Kristen, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu. Jadi kami sekeluarga ini berjuangnya di mana-mana, lapisan yang mana-mana. Makanya maaf kalau yang datang ini ada yang santri, ada yang mari mondok, maksudnya mondok di Polres dan lain sebagainya. Ngapunten, itulah tugas kami santri kawan bersahabat. Terima kasih atas partisipasi dan semuanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan bisa hadir istiqomah agar mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, dimudahkan semua urusannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agung, Jembatan Al-Karam Gus Imam Syafi'i. Mugi kepada para gumulung panja kesehatan sehingga dapat mengajari keluaran panjangan berbagai ilmu. Selanjutnya mari kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sofyan. Jembatan Petunjuk Ustaz Muhammad Sofyan, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih? Tahun baru yang bukan Islam aja semangat. Napa maneh niki tahun baru nih Islam, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang terakhir, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah dalam cinta Rasulullah, masuk bareng-bareng datang surga nih Gusti Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, cendekiawan muslim rahimakumullah, para guru, para masaih, mudah-mudahan diraksa kalian Gusti Allah. Pertama kita jumpa, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Berkat rahman rahimnya kita dapat berkumpul bermuajah dalam majelis yang penuh barokah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmatan lil alamin yang beliau usung, kita dapat bersama-sama menunjukkan kasih sayang kita dumateng anak yatim pada malam hari ini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Aslinya rutinan bukan pada bulan Suro, tetapi kok ada di bulan Suro. Ternyata pada hari kita istiqomah ada saudara kita yang juga menginginkan di waktu itu, sang kiainya juga. Jadi sebagai seorang muslim sing manut sunnah Rasulullah itu game sholawatan tok. Salah satu sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita lapar, ada saudara muslim kita yang juga lapar, itu diparingakan, disumanggaaken. Makanya waktunya mundur masuk bulan Muharram. Ada dua cerita. Ada suami dan istri sahabat Rasulullah punya nasi cuma satu piring untuk berdua. Bukan romantis mboten. Pancen gano maneh. Mbak Rasulullah iki ono dayo, sampean ke ono mangan. Akhirnya dayo ini dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, lampu dipateni, sego sak piring diparingaken dayo. Suami istri nyekel piring kosong ngambil sendok. Lalu makanlah dayoe dengan lahap. Lampune dipateni, suami istri mangan kelontang-kelonteng padahal karena isine. Setelah dayoe selesai, dipeteklah lampunya. Ternyata suami istri tadi dalam keadaan lapar. Jadi salah satu sunnahnya Rasulullah kami maca sholawat, mencontoh perbuatan sahabat-sahabatnya Rasulullah yang diperintahkan oleh Rasulullah nyumanggaaken. Seperti sholat di raudhah itu utama, antara imam Rasulullah dan pengimaman itu utama, luar biasa pahalanya. Tapi ada yang lebih luar biasa. Lek ana dulur muslim kepingin sholat di kono cek hajati dikekno, maka itu adalah akhlak yang lebih utama dhisikno wong liya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita dijamu oleh Gusti Allah, dijamu oleh Rasulullah, SGB bisa sholawatan di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada 4, sing telu gandeng, sing siji pisah. Sing gandeng mulai dari bulan Rejab, Ruwah, Poso, Jarang Muduro, Rejab, Rebe, Pasah. Yang satu terpisah yakni setelah bulan besar, yakni bulan Asyura. Bulan Asyura di dalam Jawa, konten-konten Jawa penuh dengan nuansa mistis. Ngedeni tirose nyiloro kidul duwe gawe wong mantu wedi, wong pindah omah juga wedi. Ternyata ini adalah sesuatu yang dipelencengkan. Ceritanya yang kalau ceritakan nggih, kula urut kersane berurutan. Pada bulan Asyura niku ada cerita mungkin tentang kesedihan dan ada cerita tentang kebahagiaan. Saat ini kesedihannya keriyen. yakni Islam berkembang di Mekah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah dipindah dumateng Madinah, lalu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari Madinah Islam dikembangkan nang Basra. Basra adalah daerah kekuasaan Persia. Di Persia ini kisah negara niku nyembah api. Apinya didekek dukur di menara. Menara itu dari kata narun, api. Kok disebut menara? Karena tempat yang tinggi untuk menghidupkan api. Lek api ini urip mari ngono disembah. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Persia. Sayyidina Ali mengembangkan Islam di kono, agamane top, ilmu top, lek perang menangan, akhlaknya mulia, akhirnya terkenal di negara Persia. Ambil raja Persia Sayyidina Ali dinyanyi, mantun dinyanyi, dilamar, anaknya dijadikan
mantu. Sahabat Rasulullah pinter, cerdas, dan juga termasuk misanane Rasulullah. Akhirnya Raja Persia menjadi besan Sayyidina Ali, gak nyembah api, tetapi menaranya apinya dipateni. Masjid-masjid di Persia itu ada menaranya. Iku menara-menara yang ada di seluruh dunia itu nembak masjid wong Persia, tetapi gak nyembah api, nyembah Gusti Allah. Mengislamkan masyarakat Basra yang termasuk kekuasaan Persia. Mantan-mantan Sayyidina Ali kembali ke Madinah. Kenapa? Di sana kekuasaan dipegang oleh Utsman. Sayyidina Utsman dipejai oleh Muawiyah. Sayyidina Ali kembali ke Madinah, diangkat menjadi khalifah. Menjadi khalifah Sayyidina Ali dipejai oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelah itu kekuasaan dari Muawiyah diserahkan kepada anaknya Yazid, bernama Yazid bin Muawiyah. Dalam pergolakan politik Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipejai kali Yazid. Hasan Husain sing enten dan Persia kembali ke Madinah. Sayyidina Hasan dipejai dan Madinah. Sayyidina Husain pulang lagi ke Persia, pamitan dan Yazid, wis gak rebutan kekuasaan, PN aku kembali nang Persia. Sampailah mereka di gurun yang sangat besar, gurun pasir jenenge Karbala. Ternyata Yazid gak lego, Sayyidina Husain cucué Rasulullah dipejai, dibunuh. Pada tanggal 9 Muharram petuk tentara Yazid. Dipejai sampai tanggal 10, Sayyidina Husain diketok ndasi. Makanya sama ojo protes kalau ada ulama sing gak seneng bal-balan, karena kepala Sayyidina Husain itu dipenggal, digawe bal-balan oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Itu terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 9 dan 10 Muharram itu ada cerita yang sangat mengenaskan. Di Iran saking sedih masyarakat Iran nyakoni awake yang disebut dengan Syiah karena gak iso bela Sayyidina Husain. Di Indonesia untuk memperingati bulan Muharram, bulan berduka cita, dari Sumatera membuat tabut, yakni seperti menara-menara masjid diunggah nonang bukur, mari dikelenyut nonang banyu sebagai tanda bersedih. Lah otomatis kalau Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, salah satu duriyahnya, keturunannya ada yang yatim. Makanya orang Indonesia, wong Jawa ada yang menyantuni anak yatim. Jenang surah versi Irak iku abang karo putih. Abang menandakan darah, putih menandakan tulang sebagai bersedih. Mbek wong Jawa dipek jenang abang gawe metri, cegak terjadi bencana. Jadi di Pulau Jawa ini banyak yang mengadopsi Islam tanpa kita sadari. Terus urusannya mbek Nyiloro Kidul nggih mantu itu apa? Itu terjadi ada seorang santri sing balelo jenenge Abdurrahman, rumahnya Tenpati, Jawa Tengah. Dia balelo melo agamane Londo, mari ngono pindah nang Kediri, jenenge berubah menjadi Kiai Tunggul Wulung, ngarang kitab kang jejuluk kitab yaitu kitab ngarang kitab jenenge Kitab Dharma Gandul dan kitab Naoyo Gego. Itu adalah karyanya, di dalamnya ditulis jarine Nyai Roro Kidul duwe mantu, padahal iku santri yang murtad ngarang kitab gawe sejarah. Wong Jawa cek lali nang sejarahe
Asyura. Kata-katanya Asyura itu kan dari bahasa Arab toh. Asyura 10 kan? Asyura bahasa Arab. Karena wong Jawa dipek burine toh Syura. Abdullah dipek burine Dolah. Abdul Karim dipek burine Karim. Janurun dipindah pe wong Jawa. Jadi Janur. Rustom dadine Rustam. Itulah lidah-lidah orang Jawa. Jadi sebenarnya di dalam bulan Asyura ada peristiwa yang sangat besar, sangat menyedihkan, yaitu umat Islam kehilangan orang tercintanya, yaitu Hasan dan Husain. Terus kok ada tanya, kok ada bulan 10 itu kok bunga-bunga? Biasa lek bonjoe 100.000 untuk 200.000. Jadi bunga. Ini versi yang kedua, melok lelampai para ambiya. Karena bulan yang keempat itu adalah bulan yang mulia. Dalam Al-Quran diserangkan Ashhurul Hurum, bulan yang sangat mulia. Kan tadi wis di bulan Suro gak mantu, gak sembarang, ternyata bukan nyiloro kecul duit gawe, kan gak tahu sama diulemi toh. Nggak tahu kan, kok biyoto nggak tahu kan? Berarti nyiloro kidul gak duwe gawe. Karena di sana kita bersedih atas meninggalnya Hasan dan Husain yang dianiaya. Lek versi bahagia di bulan 10 kok di tanggal 10 Asyura kok disunahno keluargane ku dijembarno rezekine. Lek belanja 50 kayak 100. Ibu-ibu seneng ki. Awal lho Pak, jarene Gus mau lek belanja 100 tanggal 10 dikai 200. Engko 1 tahun iku keluarga sampean rezekine diluas. Lek tanggal 10 tukaran 1 tahun tukaran. Tanggal 10 poso sedekah tuku apa-apa panganan enak-enak sampean makan dhewe ambek sampean sedekah 1 tahun rezekine sampean mangan enak-enak seiso sedekah. Iku versinya siapa? Pada tanggal 10 niku versine Nabi Yunus sebelum Adam alaihissalam diturunkan ke swarga. Tobat nangis 300 tahun. Diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10 Asyura. Sampai duwe salah njaluk 10. Di 10 bunga mboten? Bunga. Pada tanggal 10 Nabi Adam bunga karena dosane diampuni. Ini versi yang bahagia. Pada tanggal 10 Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar pada api, apinya mandek, apinya berhenti dan tidak membakar, masuk glubar-glubar, gak kobong. Moco ya narukuni berdawa ala Ibrahim admo nang Ibrahim sampai diobong kobong. Tanggal 10 gendine mati. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Gusti Allah. Diobong maca subhanallah wa ni'mal wakil ora kobong. Ketika tanggal 10 Muharram Asyura genine mati. Yang ketiga, kok ana jenenge barang berbeda dari yang tadi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dakwah 900 tahun sing melok umate mek 8. Berarti dakwah setiap 100 tahun sing melok wong siji 900 tahun sing melok wong mek 8. Lek dikandani umat Nabi Nuh kupinge ditutup gak ngreken. Akhirnya Nabi Nuh mangkel njaluk nang Gusti Allah pun boten kuat boten ridho Allah sampean tenggelamkan umatku. Akhirnya Gusti Allah kengken nandur kayu jati umur ratusan tahun. Wakilah kayu jatinya ditandur di Pulau Jawa. Dibuatlah perahu, mantu dibuat perahu. Wong umate kurang ajar, perahu nih lek pipis nang perahu nih Nabi Nuh. Akhirnya di dalam cerita ana wong tuwek kena setruk, sik maksa kurang ajar nang Nabi Nuh, sik kate ngengek di perahu Nabi Nuh. Diterno mari ngono tiba, mantun tiba kok waras, kena ngengek. Arti akhirnya kaum Nabi Nuh sak ngono kene iku ambil kotorannya sendiri dibuat obat sampai perahu Nabi Nuh
resik. Mantun praune Nabi Nuh resik, Nabi Nuh dan anak buahnya naik kapal Nuh, banjir 41 hari 41 malam sak donya kelelep. Mantun sak donya kelelep 41 hari kapal Nabi Nuh sudah turun, banjirnya sudah selesai. Anak-anaknya katut, makanya nanti santunan anak yatim. Ya Allah, anak kula ya Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Dunia nomor kali, saya itu punya harta banyak tapi anaknya nggak soleh haru rugi. Ada cerita di panjang rokoknya larang gitu tuh sampean. Tapi ibunya sakit, ibu perusahaan anaknya didekat di panti jompo, ibunya didekat di panti jompo. Apalah arti uang miliaran ketika anak sampean sukses, sampean didekat di panti jompo. Anaknya Nabi saja, anaknya Nabi seperti Nabi Nuh enggak ikut Nabi Nuh, tenggelam. Setelah 41 hari kapal Nabi Nuh sudah turun, banjirnya sudah selesai. Panganan karek titik, enten kurma gede, enten jagung gede, enten telo gede, lek timah enggak cukup, akhirnya dikumpulkan semuanya, diberi air yang banyak sebagai tanda bersyukur. Mosok gak duwe bersyukur, jadilah jenang suro. Jenang suro versi Nabi Nuh. Jadi sampai tanggal 10 masak yang banyak, anaknya suka sate beri sate, suka kelodok beri kelodok. Teman-teman niku saya suka kelodok beri kelodok. Sing sunten sampean paringaken, lebihnya sampean sedekah. Insyaallah 1 tahun rezeki sampean lancar. Jadi ada 2 versi, ada versi bersedih dan ada versi bahagia. Versi bersedih untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Versi bahagia ngikut lampahi para alim, para ulama yang ikut para anbiya yang mendapat pertolongan dari Gusti Allah pada tanggal 10 Muharram. Lah, ini bersyukur saya. Kenapa enggak jadi rutinan? Ya Allah, wis niat istiqomah tapi ada saudara yang minta, kita berikan dengan ridho, dengan bahagia. Gusti Allah ditempuhi, diberi bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, memuliakan sesama muslim. Gusti Allah kita dibalas dengan kemuliaan. Pun nanti pulang nang anak putune wis ora ono meneh cerita Nyiloro Kidul mantu. Mungkin lah enten cerita ngoten malih, SGB siap nyumbang salon. Nyiloro Kidul mantu ya wis tak sumbangi salonnya gratis untuk Nyiloro Kidul. Itu kalau memang ada, nggih. Jadi matur suwun sangat, kita dikumpulkan untuk menyayangi anak yatim. Dan sunnah itu bukan hanya sholawat, tapi sunnah yang utama adalah mengikuti lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim disandingi Rasulullah 3 hari masih mambuangi, lek petuk Rasulullah diambung. Ndase diambung. Mari ambungan Rasulullah 3 hari itu lek anak yatim bangga. Aku mari diambung Rasulullah. Buktine ndasku sewa wangi. Itu sampean melok Rasulullah cium enggak apa-apa kepala anak yatim, niate bersedekah kepada anak yatim, tapi sampean niati untuk bersyukur, masih bisa berbagi kepada anak yatim. Kok diniati bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampean bersyukur Gusti Allah diembui. Beda kan sampean njaluk dikei biasa. Sampean njaluk diembui berarti mari dikei wis dikei sik diembui. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang dapat kami sampaikan hanya itu untuk menceramai diri saya sendiri. Dari guruku ngoten, lek ngaji niate ngaji untuk diri sendiri, nyeneni awake dhewe, yang lain bonus. Setiap ngaji seisu ngaji bidaya nggih ngoten. Ulama enten sing apik, ulama enten sing elek. Waduh, kuwatir tepak sing elek. Dadi maca kitab iku nyeneni awake dhewe.
nyeneni kekurangannya diri sendiri. Ono di kitab itu nyenggol sembarang, itu berarti kita dimandikan oleh Gusti Allah. Oleh sampean adus kena sabun, lek catu yo peri, lek gak catu berarti gak peri. Itu yang saya rasakan, itu yang dirasakan oleh guru-guru kami ketika mau itu, ketika membaca kitab itu untuk dirinya sendiri, untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan yang mendengarkan itu bonus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsiran keberhadiran di majelis al-kalam Gus Muhammad Sofyan Al-Quti sehingga kita dapat ilmu dari beliau. Acara selanjutnya yaitu panggilan anak-anak yatim ingkang badhe kula panjenengan disantuni, dan setelah itu sambil nanti diiringi lagu ayah maupun ibu ingkang kula panjenengan sing sampun boten ada ibu maupun bapak atau tamat dan anak-anak yatim ingkang badhe disantuni. Kula panggil satu persatu dumateng anak yatim ingkang badhe disantuni. Nomor setunggal yakni nama Mahardika Ramadhani bin almarhum Bapak Nanang Ibu Sri Sukati. Nah, makin empati menjadi terbangi lari-lari itu buatan beriki lawatan beriki. Nomor dua dumateng adik Febi Putri Atiba Nofrina binti almarhum Pak Muadi, Ibu Bu Siti Asia. Monggo teng ajeng larine lek isin di sami yang sebaik. Nomor 3 kali 4 Gimliko Rami Ahmad Askar Fahri Maulana dan saudari Nikmatul Ilmi, Ibu Fitratul Hasanah almarhum Ayah Aris Taufik. Monggo dumateng lari-lari yatim ingkang dipanggil, monggo. Monggo tengah sendiri. Monggo tengah jeng lari sampune mangke ibu-ibu cek nggih saged nanti. Para jamaah, ada sebagian ulama yang berpendapat kalau kita niat menyantuni anak yatim dan dipakai oleh ibunya, adiknya, bapaknya itu haram. Makanya jenengan nanti kalau nyantuni anak yatim, saya niat nyantuni anak yatim dan keluarganya. Jadi khawatir uangnya dipakai ibunya beli beras, enggak haram. Ini ilmu baru, hati-hati. Ikut ulama dan hati-hati. Saya niat nyantuni anak yatim dan keluarganya. Karena ibunya, adiknya, kakaknya juga butuh makan. Kalau kita nyantuni yatimnya saja, kalau sampai dipakai yang bukan yatim, haram ini. Ingat-ingat, ketika jenengan nyantuni di mana-mana yatim, pulau niat nyantuni yatim, sak keluarganya. Betul nggih? Tutup dulu sebentar. Mana ya? Yang lain bunyi. Tiga yang bunyi. Ah, itu sih. Dibarengi kowe enggak apa-apa nih. Dibarengi sama enggak apa-apa. Duduk dhisik. Tusuk itu monggo. Yang kedua. Nah, ini wonten sami-sami setri. Ajak sini dulu ya, ada berito. Untuk batik berito. Sini tiga. Duduk dulu enggak apa-apa. Duduk dulu, nyata dulu. Monggo kula panjenengan kalinya radio elektronik mirengaken lagu ayah ingkang dikumandangkan oleh musik kita yang saudara Erwin Firmansyah dan Maki. Lagu ibu akan dikumandangkan oleh musik kita yang Sutriyani Dwi Amalia. Monggo Erwin Firmansyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Langsung. pada Allah Cepat nanti, Gus. semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Ayah, aku ingat selalu pengorbanan bersama
masjid kita dua amalia mengatakan kami monggo sallallahu Nabi Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu,
yang halal barokah, diberikan umur yang panjang yang sakit semuanya diberikan kesembuhan dan diberikan rezeki untuk ziarah wali, ziarah rasul, haji umroh, mungkin ngobrol, diberikan sakinah mawaddah warahmah. Dan ini pengumuman Salam Nur ingkang nedhi pengawasan bahasa Indonesia niki sampun diterjemahkan atau ditulis bahasa Indonesia. Wacoane walik saking kiri, larang saking kanan. Monggo sareng-sareng salam Nur mumpung bulan bagus, bulan Asyura, niki salat akhir zaman, semuanya tercakup di sini. Sareng-sareng matur nuwun doa dan selesai acara. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi Rabbi waduka ya Allah wa rasulillahi waduka ya Allah bi'abika
وتجعل
في عبرة هذا الحبيب من الحامدين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهلك وكي من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أظماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيئا بالإحسان والسائلا بما سأل والمؤمنا بما أقبل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعمرته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واشف لنا كربة المكروبين وقضينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واتر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وارزق الأغنى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاستغاثين من جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب والخطايا وعظنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئس من آليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد
wasallam. Wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Umar Malik Wallahu Jila tetap Rabu Waki malam Kamis. Beliau nanti pengumuman yang kedua. Kau alhamdulillah anak yatim tunggal pun dihitung terus laporan angsal 600 Agus mengatakan alhamdulillah insyaallah mungkin tahun depan saya luwe tambah kata Malik kalau panjenengan semakin banyak rezekinya semakin banyak sodako sodakal sang dunia akhirat. Sekian saya kurang mewakili Satrikal bersalawat, ada kurang hilafnya mohon dimaafkan sebagai insan yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang
Allahumma salli ala Muhammad. Sapi. Apa? Ya apa? Apa? Ada bau. Ini lah Beno. Semua dia tak wis sore. Monggo Mas, DMOI Mas. Enggak. Ya wis loro ape. Hah? No. Kau coba deh. Los. Tenggang. Ya apa nek kono? Apa banyak? Ayo. Berapa Beno? Saya ketahuan lu. Oh, wes rek. Minum, ya minum. Apa nih? Oh, Mas Ali. Alright. Kita itu lain duwe, Bang. Kita lain duwe, Bang. Kakak, Allah. Di patengnya rekamannya rek. Ora berarti mangan ae Kang. Sampai Gustafa. Oh iki Mas Vino. Wah. Ban gini pondok. Wis pateni yo. Wis sallallahu Nabi Muhammad.